Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, masih di halaman 8, Al-Kasbul Madmum, dengan tajuk kajian Al-Kasbul Madmum, cara mencari rezeki yang terhina, atau cara yang kada baik, kada bagus, hina dalam hal mencari rezeki. Al-Kasbul Madmum. Innal Islama hatta 'alal 'amali wal kasbil halali wa abaha mumarasatal a'mali tijariyati syaritatan an takuna hadhil a'malu masyru'atan wa nafi'atan. Amma al-a'malu tijariyatu allati ta'udu bid-darari 'ala al-fardi wal mujtama'i fa hadhihi al-a'mal ghairu marghubin fiha syar'an wa yakunu al-kasbu min wara'iha mashkukan fi hillihi wa 'alayhi yumakkanu al-qawlu bi anna at-tijarata ma'a syarikatid dukhan wa mutajarati bilqat minat tijarati allati la takhlu min syubhah. Fal afdal lil amili fi mithli tilkal mawaqi'i an yubarri'a nafsahu 'anit tijarati fi hadha majal. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Waqad afta adadun minal fuqaha bi anna at-tadkhin wal qat wa ma yuaddi ilaihima makruhun wa qala ba'dhum haram walidzalika tansahu bil ibti'ad an kulli ma fihi ribatin wa syakkin wa dararin wal bahthi anil a'mal wal mashru'ati tijariyati allati ta'udu 'alal mujtama' bin naf'i wa tusa'idu afradahu 'alal 'amali salih. Wa fil hadits man ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus melanjutkan, ujar Sidin, innal islama hatta 'alal amal wal kasbil halal wa abaha mumarasatil a'mal at-tijariyati syaritatan an takuna hadhil a'malu masyru'atan wa nafi'atan. Sesungguhnya agama Islam menganjurkan untuk bekerja dan mencari rezeki halal serta membolehkan untuk
melakukan kegiatan perdagangan dengan syarat hendaknya perdagangan dan kerja-kerja tersebut sesuai syariat dan bermanfaat. Hendaknya perdagangan tersebut hadhil a'mal dan kerjaan-kerjaan tersebut masyru'atan sesuai syariat wa nafi'atan dan bermanfaat. Nah, beliau memulai pembahasan, ujar Sidin, agama kita, agama Islam itu menganjurkan, menyuruhakan, kada manangati, kada melarang agar kita bekerja dan mencari halal. Begitu pula agama Islam membolehkan kita untuk melakukan aktivitas perdagangan. Syaritotan, tapi dengan syarat gawian dan kerjaan dan dagangan tadi ada syaratnya yang dibolehkan. Hendaknya sesuai syariat dan bermanfaat. Ada kata kunci sesuai syariat dan bermanfaat. Itu artinya karena ada pemahaman apabila kita mendagangkan sesuatu yang kada bermanfaat bagi orang lain, maka dalam sudut pandang agama Islam kita kada dianjurkan mendagangkan hal tersebut. Ketika ada sesuatu itu kada bermanfaat, kada ada tujuan maksud manfaatnya, maka kita ini kada dianjurkan terjun berdagang dalam hal sesuatu yang kada bermanfaat tadi. Yang disuruhkan agama Islam adalah berdagang, memperdagangkan sesuatu yang bermanfaat. Entah manfaat urusan parut menganyangi, menghilangkan haus, atau membantu kerja keseharian. Semisal berdagang tukul mempermudah kita untuk begawian, mencatuk paku. Kawalah pian mencatuk paku kada betukulan pakai dahi kawalah. Artinya berdagang berjualan toko bermanfaat kayak itu. Berjualan pakunya bermanfaat, gesan betukangan, macam-macam diolah. Berjual selang, ada manfaat selang. Menghantarkan banyu agar terarah kemana nang kita hendak simbur. Berjual gayung baskom bermanfaat berdataan. Atau apapun hal lain yang memang ada manfaat gesan kita. Itu nang dianjurkan oleh Islam agar dijadikan perdagangan oleh kita. Yang bermanfaat. Makanan sama. Selama makanan tadi sesuai syariat, kada ada larangan nas itu haram. Boleh, dan itu bermanfaat, menambah energi kita. Berjual minuman, boleh, selama benda cairnya itu dibolehkan dijual, dibolehkan dikonsumsi. Semisal apa? Satrup, Sprite, teh es jeruk, es kelapa. Ini bermanfaat, diminum menghilangkan dahaga dan jadi olahan energi. Dianjurkan Islam berdagang itu. Berdagang sayur bermanfaat untuk serat tubuh. Berdagang hal-hal lain. Selama bermanfaat itu yang dianjurkan dan itu berberkah. Tapi apabila ada benda-benda itu setelah diteliti dan ditelaah kada ada manfaat atau malah menjadi mudarat ketika dijual, maka kada dianjurkan oleh Islam kita berdagang dengan benda-benda tadi. Contoh apa? Obat-obatan terlarang. Narkoba itu kada ada manfaatnya, malah merugikan, merusak saraf, merusak akal, maolah mabuk, maolah fly, maolah seseorang itu kada normal lagi berpikir. Berdagang, memperdagangkan narkoba berarti dilarang oleh Islam, kada ada manfaat. Berjualan khamar sama, kada ada manfaatnya.
manfaat keuntungan bagi nang menjual jadi duit, tapi bagi nang memakai meminum marusak. Mudaratnya jauh lebih banyak min naf'iha daripada manfaatnya. Maka kada boleh berjualan khamar. Nah, ini maksudnya tadi syaritatan an takuna hadhil a'mal masyru'atan nafi'ah. Dibolehkan Islam berdagang, bahkan dianjurkan benar dengan syarat sesuai hukum syariat yang didagangkan dan nafi'atan bermanfaat. Baik bermanfaat untuk pribadi si pembeli atau untuk orang lain secara umum masyarakat bermanfaat. Makanya sini lanjutkan ammal a'malut tijariyatul lati ta'udu bid-darar 'alal fardi wa mujtama'i fahadhihi al-a'malu ghairu marghubin fiha syar'an. Adapun perdagangan-perdagangan yang malah membawa kepada kemudaratan, dagangan yang membawa kepada kerugian, kemudaratan, alal fardi, baik untuk pribadi seseorang, wal mujtama, atau untuk umumnya manusia, merugikan orang dagangan itu. Fahadhil a'malu ghairu marghubin fiha syar'an. Maka berdagang dalam benda-benda yang merugikan diri atau orang banyak tidak dianjurkan sama sekali dalam aturan syariat. Kada disuruhkan, bahkan dilarang kita berdagang hal yang justru membawa mudarat. Wa yakunul kasbu min waraiha mashkukan fi hillih. Dan olehan hasil dari berdagang benda yang merugikan tadi menjadi diragukan kehalalannya. Duit yang diperoleh dari berjual barang yang kada bermanfaat tadi itu jadi duit yang mashkuk fi'ilih, diragukan kehalalannya. Malah kalau jelas-jelas benda yang dijualnya itu merugikan orang, duit yang inya terima dari berjual itu jadi haram. Wa alaihi, nah dengarkan nih. Atas dasar penjelasan ini, Jersidin, masalah manfaatnya sesuatu dan kada tadi, yumakkanul qawlu bi anat tijarati ma'a syarikatid dukhan wal mutajara bil qat minat tijara allati la takhlu min syubhatin. Atas dasar penjelasan ini, masalah kemanfaatan benda yang didagangkan tadi, maka bisa dibenarkan pendapat ulama bahwasanya berdagang kerjasama dengan perusahaan rokok dan berdagang satu jenis daun yang disebut qat. Karena ulun jelaskan apa itu qat. Ini adalah termasuk perdagangan nang kada lepas dari syubhat. Nah, ini penjelasan awalnya dulu. Lalu Jersidin, atas dasar tadi kita ni dalam Islam kada dianjurkan mendagangkan sesuatu yang kada manfaat. Atas dasar itulah kemudian ulama mengatakan berdagang berjualan rokok itu kada lepas dari syubhat. Begitu pula berdagang berjualan qat. Nah, ini kada ada di Indonesia. Qat itu satu jenis dedaunan yang itu kalau pian kinang, paham kinang lah. Pian igut dikinang, dimakan. Biasanya bergumpal di pipi. Itu qat, itu memabukkan. Dan adanya itu di daerah dataran Arab. Memang efeknya itu seseorang terangsang dalam arti bertambah segar badannya. Seharian kadang ngantuk-ngantuk, ada efek menguatkan pikiran. Cuman dampak setelahnya langsung drop orang. Karena ini sesuatu yang dipandang dan diuraikan ulama banyak mudarat daripada manfaatnya,
sehingga mereka mengatakan berdagang benda-benda semisal rokok dan kot tadi kada lepas dari syubhat. Paham lah ya? Kenapa? Karena dalam sudut pandang ulama kebanyakan rokok itu kada bermanfaat. Coba pian sebutakan ulama manfaat berokok nang jangan diulah-ulah. Wah bermanfaat bib, mau usir nyamuk diulah-ulah gitu. Ada aja nang lain obat nyamuk. Oh bermanfaat bib, gesan apa? Supaya awak hangat, diulah-ulah, minum ginseng pian hangat. Oh bermanfaat bib. Saya kira muntung kada beranai. Ada nang digerakkan tuh nah, olahraga mulut, diulah-ulah. Coba ada manfaatnya lah rokok coba. Hayu kamu. Kalau gayung dijual bermanfaat, gesan memudahkan kita mengambil banyu tadi. Contoh-contohnya, toko memudahkan gesan batukangan, gergaji, hal-hal yang itu didagangkan boleh dianjurkan. Tapi kalau rokok apa manfaatnya? Nah, ulama memandang kayak itu. Umumnya ulama dari segi manfaat kededa. Karena banyak ulama yang berpendapat ini kada paham rokok secara dalam. Namun pula ada ulama lain yang menjelaskan manfaat rokok. Jadi ini bukan sesuatu yang paten masih hukum rokok itu. Memang sebagian keras haram. Kenapa? Karena bebuhan siding kada berokok. Keras haram, mudarat, ini itu. Tapi mereka ulama yang paham hukum dan cara menyimpulkan satu hukum dalam syariat, mereka kada wani mengharamkan. Kecuali dengan ada rinci-rincinya. Bahkan mereka mengatakan mu'tamad, hukum yang paling tepat untuk merokok itu makruh. Apa makruh? Apabila digawi tidak mengapa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Amun pian memilih kada berokok dapat pahala. Kalau pian berokok ya kada apa-apa. Asal jangan di mata kawan. Jadi hukum merokok itu belum paten, artinya ulama kada sepakat untuk satu hukum. Lalu yang mu'tamad, yang itu menjadi tumpuan jumhur ulama, mereka mengatakan makruh, kada sampai haram. Kenapa jadi kada sampai haram? Nas-nas yang sharih mengharamkan rokok itu kada ada. Nas-nas yang jelas mengatakan tembakau haram itu kada ada nasnya. Nah makanya sini ulun baca sedikit di kitab lain dijelaskan masalah rokok. Di dalam kitab Hasyah Baijuri ala Syarhi Ibni Qasim, kitab fikih 2 jilid tebal. Dijelaskan di situ bahwasanya ad-dukhan, yaitu rokok tembakau itu, ulama mengatakan pertama la manfaata fi, kada ada manfaatnya. Bal yahrum isti'maluhu, bahkan haram dipakai, haram diisap. Li'anna fihi dararan kabiran, karena ada mudarat besar di balik rokok itu. Ujar ulama yang keras tadi. Wa hadza dhaif. Tapi ujar Imam Ibrahim Al-Bajuri yang mengarang kitab, ini pendapat lemah. Belum final ini. Mereka yang mengatakan haram itu pendapatnya lemah, dhaif. Wa kadza al-qaulu bi annahu mubah. Begitu pula pendapat yang mengatakan rokok itu mubah. Kada apa-apa, kada ada kaitan hukum, mubah aja jadinya. Itu pun pendapat lemah, kada kuat dipakai. Wa mu'tamad, dan hukum yang tepat yang bisa dijadikan tumpuan ulama kebanyakan, hukum merokok makruh. Hukumnya makruh. Ditinggal berpahala, diisap kada mengapa, asal jangan rokok cuntanan. Secara dasarnya merokok makruh hukumnya. Tapi jar Imam Ibrahim Al-Bajuri, bal qad ya'tarihi al-wujub. Tapi terkadang merokok jadi wajib bagi seseorang. Artinya berpahala kalau berokok. Ada juga, tapi jarang terjadi kasus itu. Kapan? Kama idza kana ya'lamu ad-darara bitarkihi.
Semisal seseorang itu yakin kalau kada berokok, inya mati. Kalau inya kada berokok, inya nang mati. Mati merindukan rokok ibaratnya. Atau mau kada berokok, garing langsung. Mudarat inya dapat. Atau mau kada berokok, bisa tertampar bini, emosi. Kapalah haing-haing nah, jangan tapi beparak, paunya. Amun berokok hanya stabil. Dalam kasus kayak ini, jar Imam Ibrahim Bajuri jadi wajib inya berokok. Nah ini biasanya kasus bagi orang yang sudah candu, yang sudah mulai puluhan tahun berokok, ibarat hanyar balik sudah berokok. Biasanya bebuhan yang candu kayak itu ditangati berokok, mamusang, anak lah ditempeleng, bini lah diseledeng, bawahnya emosinya kada stabil. Dalam kasus kayak itu malah dianjurkan. Bahkan ujar Imam Ibrahim Bajuri, kalau yakin mudarat kada berokok, wajib berokok. Wah, kayak itu. Makanya harus paham masalah rokok ini. Sebaliknya, rokok yang muktamad makruh bisa juga haram. Jadi Imam Ibrahim Bajuri. Kapan? Ibarat inya beisi duit pas-pasan. Ini haram rokok nih. Kapan? Ibarat contoh bisi duit pas-pasan. Yang itu dibutuhkan anak bini gesan nungkar baras. Ini duit pas-pasan gesan nungkar baras memakani anak bini. Hukum memakani anak bini wajib. Duit pas-pasan. Dipaksakannya nungkar rokok. Hakun malapari anak bini, haram rokok di situ. Kenapa? Karena inya gara-gara nungkar rokok dan berokok menelantarkan hak yang wajib. Nah, kapan lagi rokok haram? Kalau inya yakin apabila berokok garing, haram juga bagi orang yang kayak itu. Kalau inya berokok yakin inya bakal batuk, bakal banget. Nah ini biasanya bebuhan candu nang kepala 5. Nang sudah rusak paru-paru. Amun di berokok bebangang pak blang rabah. Ampih dia berokok sadang ya. Karena jelas yakin kalau berokok tambah mudarat jadi haram ikan paksakan. Nah kayak itu pulang. Intinya hukum dasarnya merokok tembakau makruh. Kita ini bicara fikih. Bicara fikih makruh. Artinya kada haram, makruh aja. Dipakai atau digawi kada apa-apa, ditinggal malah dapat pahala. Itu dalam sudut pandang fikih pulang. Dalam sudut pandang dunia spiritual. Wah, dunia kerohanian. Ulama besar, wali besar di Hadramaut, Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ulama besar, alamah, alim ulama, wali dari kota Huraidah, Hadramaut, zaman dahulu. Di dalam kitab Tadhkirun Nas dikisahkan Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau berucap, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijan min ba'dil buyut fi Saywun. Fasa'altuhu faqala ji'tu li ahdura maulidan fi hadzal dar lakin ra'aituhu fihi tumbakan fa kharajtu. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas berkisah, ini wali besar di Hadramaut. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Dan mimpi seseorang berjumpa Nabi, jelas itu yang dijumpai adalah Nabi. Karena dalam hadis jar Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa orang yang bermimpi dengan aku, berjumpa aku dalam mimpinya, sungguh ia telah melihat aku. Karena sesungguhnya setan tidak mungkin menjelma seperti aku, jar Nabi. Apalagi kalau yang mimpi ini ulama, wali besar, allamah, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Suatu hari jar beliau, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa Nabi dalam mimpi. Aku lihat di mimpi tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari beberapa rumah. Kada mau masuk beberapa rumah, malah keluar Nabi.
Dan itu rumah-rumah yang ada di kota Sewun di Hadramut. Kota Sewun itu kurang lebih perjalanan 1 jam dari Tarim. Fasa'altuhu, aku pun bertanya kepada Nabi, kenapa engkau keluar ya Rasulullah? Tidak mau masuk rumah-rumah tersebut. Apa jawab Nabi? Jitu li ahdura maulidan fi hadzal dar. Tadinya aku datang ke rumah ini mau menghadiri pembacaan maulid di rumah tersebut. Artinya di rumah tadi itu diadakan pembacaan maulid. Aku pun mau hadir di situ, kata Nabi. Lakin ra'aituhu fihi tumbakan. Lakin ra'aitu fihi tumbakan fakharajtu. Akan tetapi setelah aku masuk rumah, aku lihat di dalam rumah ada tembakau. Aku pun keluar dari rumah tersebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kada ketujuh tembakau. Nah, ini dari sudut pandang masalah rohani pulang. Ulama-ulama sufi, ulama tasawuf kada ketujuh dengan nangarannya tembakau. Kenapa? Nabi kada ketujuh tembakau. Tadinya aku mau hadir maulid di rumah-rumah itu. Tapi setelah aku masuk, aku lihat ada tembakau. Ada tembakau. Bukan melihat orang lagi merokok, tapi ada tembakau. Ibarat pian maandak di samsu di kantong. Sampurna mil baandak wara padahal. Fakharajtu, aku pun keluar jar Nabi. Makanya peringatan-peringatan maulid, pembacaan maulid, kalau memang tujuan pian untuk meningkatkan kerohanian agar rindu lawan Nabi, jauhakan tembakau. Ini kan ada panitia maulid, libus rokok. Parkir. Masuk. Wah, libus. Apalagi membaca rawi, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Apa? Para habaib khususnya ulama-ulama kita itu mewanti-wanti jamaah ketika pembacaan maulid, matikan rokoknya. Jangan ada yang merokok. Kalau mau merokok di rumah atau setelah bubar acara di tempat lain silakan. Tapi ketika proses pembacaan maulid, jangan ada yang merokok. Kalau dipaksa jangan dibawa, ngalih. Rata-rata membawa, paling kada dikurangi, jangan ada yang malikit rokok ketika pembacaan maulid. Jangan libas-libus. Ingatkan itu tuh nah. Ini kan bulan maulid nih. Nah, bahayanya wah ini kadang dalam masjid berokok. Masam tukil nah. Kada lalu hormat dengan masjid. Dalam majelis taklim berokok, hormati tempat-tempat suci, tempat mulia. Jangan ada jamaah berokok dalam majelis, berokok di ujung di parkiran marah. Di pelataran majelis jangan. Di luar di ujung marah sarapian. Kenapa? Karena kami memang dapat pesanan dari para guru-guru kami, usahakan jauhi tembakau. Hal-hal itu kada dibenarkan tuh. Nah. Bagi pian-pian yang sudah terlanjur candu, kembali pada sudut pandang fikih hukumnya makruh. Tapi ketika keadaan majelis taklim, pembacaan maulid, burdah dalam masjid, di majelis dilanggar, jangan ada yang melikit rokok. Walau itu sebagai penutup karena kanyang habis makan, berokoknya di luar, jangan di dalam. Kenapa nah? Karena memang rokok itu pian melihat kekanakan halus berokok. Hati pian ya Pak? Kekanakan halus umur 5 tahun berokok, libus. Pian sebagai orang normal melihat sudut pandang itu kayak Pak? Setuju kada? Apa pian bucap tambahi lagi? Oh, mantap. Ada baka, pasti ada gretek hati. Makan apa nih? Jangan lunak aja. Pada piannya nang berokok. Tapi melihat kanakan berokok kada purun pian. Karena memang sesuatu yang kita anggap tabu rokok itu. Ada juga nang mengolah batasan sorang, rumusan. Kalau sudah bisa mencari duit sorang, marah berokok aja. Itu mengolah aturan sorang. Karena ini memang perokok juga. Nang abah nih.
Menikah bisa mencari duit seorang marah situ aja. Macam-macam. Kalau memang dari awal pian kawa kada berokok, usahakan jangan berokok. Apalagi ada ulama-ulama yang memang keras mengatakan bahkan mendagangkan rokok itu kada lepas dari syubhat. Karena dari sudut pandang fikih juga manfaatnya kada ada. Tapi memang kembali kepada nang mu'tamad, hukum yang jadi acuan umumnya adalah makruh. La ilaha illallah. Kalau kau baampi, alhamdulillah baampi. Kalau pian kau baampi, ganti. Ulah muntung itu sibuk dengan yang lain tuh nah. Selain rokok. Kawalah manginang ibarat sirih dikinang. Marah, yang penting kada rokok tuh nah. Atau gulaan karet kah, atau kacang, atau kuaci, atau batu sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi itu, ada dalam beberapa riwayat, Sidin rancak meletakkan hajar batu di dalam muntung. Tapi alasannya bukan supaya kada berokok, alasannya supaya kada bebarang pandir. Karena setiap perkataan Sidin takut hisapnya berat hari kiamat. Batu, kada apa-apa itu tuh. Nah, itu tadi. Fal afdal, kelanjutannya jar Sidin, fal afdal lil amili fi mithli tilkal mawaqi' an yubarri'a nafsahu anit tijara fi hadzal majal liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maka yang paling afdal bagi seseorang yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang tadi disebut, yang ada kaitan dengan rokok atau daun qat tadi, maka afdal baginya an yubarri'a nafsah anit tijara fi hadha majal, agar inya berlepas diri, ampih jangan lagi berdagang hal itu, karena Rasulullah bersabda da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang membuat engkau ragu kepada apa yang tidak membuat engkau ragu. Kita ragu-ragu karena ada ulama mengatakan rokok begini-begini, tinggalkan, jangan berdagang itu. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu nang kada mualah kita ragu, nang kita yakin kalau berdagang hal itu akan bermanfaat, gawi dagang itu aja. Nah, itu maksud ujar Sidin nih. Waqad afta adadun minal fuqaha bi anna tadkhin wal qat wa ma yuaddi ilaihima makruh. Sebagian dari ulama fikih berfatwa bahwasanya merokok dan memakan daun qat dan apapun yang menyampaikan kepada keduanya hukumnya makruh. Nah, ini yang kita bahas tadi. Rokok dan makan qat secara sudut pandang fikih makruh aja hukumnya, yang mu'tamad. Wa qala ba'dhum haram, sebagian lain mengharamkan dengan sudut pandangnya yang lain. Artinya selama ada perselisihan, kenapa tidak ditinggalkan total? Kepada yang kita yakini kada ada perselisihan bahwa itu memang halal. Nah, itu. Walidzalika tansahu bil ibti'ad an kulli ma fihi ribatin wa syak wa darar. Oleh karenanya nasihati diri kita seorang, nasihati orang lain agar menjauhi segala macam yang di dalamnya ada keraguan-raguan, ada keabu-abuan dan keraguan-raguan. Sesuatu yang belum pasti hukumnya lebih baik hindari jasidin. Dan hindari juga sesuatu yang darar, ada mudaratnya. Wa ba'thi anil a'mal wal masyru'at at-tijariyati allati ta'ud ala mujtama binaf'i wa tusa'id afradahu alal amali shalih. Dan carilah pekerjaan-pekerjaan atau dagangan-dagangan yang membawa kemanfaatan bagi orang banyak
dan membantu person-person tertentu agar bisa beramal soleh. Berdaganglah sesuatu yang membawa manfaat gesan orang lain atau menjadi alat bantu orang mempermudah beramal baik. Ibarat tadi julun berdagang pecah belah, itu membantu orang memudahkan mengambil banyu, membantu orang memudahkan meletakkan makanan, berjualan piring ibaratnya, berjualan sendok, membantu orang memudahkan menyantap sesuatu, berjualan alat-alat bangunan, membantu orang memudahkan orang lain agar menutup ruang pribadinya sehingga ia bisa dengan bebas dengan pasangan halalnya, malah rumah maksudnya. Atau berjualan makanan, berjualan sayur, berjualan hal-hal yang memang manfaatnya jelas nyata. Kada diulah-ulah, kadang dipaksa-paksa menjelaskan kemanfaatannya, jelas manfaatnya. Atau berjualanlah sesuatu yang membantu orang lain bisa beramal soleh. Berjualan sajadah, berjualan kopiah, berjualan siwak, berjualan tapih, berjualan mukena, berjualan jilbab. Ini membantu orang ibadah. Berjualan apa lagi? Hal-hal ibadah, tasbih, apapun yang sekiranya membantu orang bisa beramal soleh, berjualan untuk itu dianjurkan. Berjualan kendaraan membantu juga tuh. Ketika kendaraan tadi dipakai orang untuk memotong jarak jauh, menghadiri kegiatan yang baik, bagus berjualan itu. Berjual sepeda dan yang lain. Itu yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dan banyak sebenarnya benda-benda yang bisa didagangkan, yang itu bermanfaat. Banyak benar. Kenapa memilih sesuatu yang memang ada perdebatan? Sedangkan ada barang-barang yang jelas kada ada perdebatan. Itu memang halal 100%. Nah itu maksud beliau tadi. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ada keraguan-raguan kepada yang kita yakin kada ada keraguan. Wa fil hadits, dalam satu riwayat hadits, manittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Di dalam hadits Nabi bersabda, barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, manittaqa syubuhati, barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Sungguh orang tersebut telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Orang yang menghindari perkara yang masih ada keraguan, ada syubhat, abu-abu hukumnya, orang tersebut telah membersihkan dirinya, agamanya, dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa orang yang gugur dalam perkara syubhat, artinya menggawi perkara yang masih abu-abu, mendagangkan sesuatu yang masih abu-abu hukumnya, waqa'a fil haram, maka ini akan jatuh pada yang haram, akan membawainya pada yang haram suatu saat. Mahir menggawi sesuatu yang syubhat. Nah ini ringkas cerita, khulasa atau kesimpulan pengajian kita kali ini, merokok hukumnya makruh. Sebagian mengatakan haram dengan penjelasan masing-masing, sebagian ada mubah. Mu'tamad atau pendapat terkuat yang diperpegangi ulama hukumnya makruh. Makruh itu artinya dikerjakan tidak mengapa, kada berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu dari sudut pandang fikih. Dari sudut pandang lain pulang, tembakau atau rokok sesuatu yang kada diketujui Rasulullah. Bertepatan bulan Maulid, usahakan ketika pembacaan Maulid kita jangan berokok dari awal sampai akhir. Tuntung terserah masing-masing. Proses pembacaan Maulid, persiapan dan yang lain, jauhi merokok, tembakau, merokok. Kenapa? Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, wali besar di Hadramaut, beliau
berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi, dalam tidur beliau, dilihat beliau Rasulullah keluar dari beberapa rumah di kota Seoul. Ditakuni kenapa? Tadinya aku hendak hadir pembacaan maulid di dalam situ, tapi aku lihat ada tembakau aja Nabi. Fa kharajtu, sehingga aku pun keluar dari rumah itu. Menunjukkan jangan ada yang merokok ketika proses pembacaan maulid masih dilangsungkan. Mudah-mudahan yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, kemudahan bagi kita untuk bisa beramal soleh, mengamalkan apa yang baik yang sudah kita dengar. Ada sedikit pengumuman yang menyedihkan, bahwasanya Rabu malam Kamis akan datang, tepatnya tanggal 27 September, kegiatan majelis kita liburkan dulu. Dengan banyaknya jamaah itu di tempat masing-masing ada pembacaan maulid, peringatan maulid, maka Rabu depan tanggal 27 itu kita liburkan. Begitu pula Rabu depannya lagi tanggal 4 Oktober kita liburkan. Jadi 2 minggu dihadap majelis kita liburkan. Masing-masing jamaah silakan sibuk dengan aktivitas peringatan maulid di rumah, di kampung, di komplek masing-masing. Dan insya Allah aktif kembali 11 Oktober Rabu malam Kamis. Artinya 2 minggu kita libur, lanjut insya Allah 11 Oktober Rabu malam Kamis. Itu aja informasinya. Wallahu a'lam.